Ya, sebenarnya hanya berangkat dari kegelisahan ya. Karena di Desa Sukaluyu ini, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, faktanya 81% tingkat pendidikan masyarakat itu di SD. 81%? Ya. Berarti hanya 19% di Betul. atasnya? Betul. Dan itu artinya angka putus sekolahnya tinggi. Tinggi, ya. Nah, Kalau perkawinan anaknya tinggi juga nggak? otomatis ketika angka putus sekolahnya tinggi, itu pernikahan dini pasti tinggi. Hai guys, kita dalam perjalanan dari Jakarta menuju Bogor ya. Ini mau datang ke sebuah tempat namanya Lentera Pustaka. Lentera Pustaka itu sih ada di kampung gitu letaknya, di bawah kaki Gunung Salak. Nah, kenapa kita datang ke sana? Karena Lentera Pustaka ini menarik ya. Dia itu khusus untuk anak-anak di kampung itu dan upaya untuk mengalihkan dari aktivitas gadget gitu ya, atau handphone yang saat ini anak-anak tuh banyak banget gitu, cenderung bisa berpotensi kecanduan. Jadi ini mengalihkan membaca. Nah, aktivitas baca ini bahkan terjadi di alam, di sungai dan lain-lain. Jadi memang kita ingin tahu seberapa ini bermanfaat ya untuk anak-anak di desa itu. Oke, kita ikuti. Sekarang udah di tol dan sampai nanti ketemu lagi di lokasi. Oke, ikuti terus. Jangan lupa nanti untuk di like, share, comment, and subscribe ya. Jangan lupa untuk yang belum subscribe segera bunyikan loncengnya, karena kita akan terus menghasilkan video-video yang bermanfaat dengan isu-isu pendidikan dan anak. Oke, sampai ketemu di lokasi. Hai guys, kali ini kita kembali bertemu dalam satu video yang berisi tentang bagaimana anak-anak ini di Gunung Salak ya, kaki Gunung Salak. Ternyata ada taman bacaan masyarakat bernama Lentera Pustaka. Dan tadi yang aktif itu ada 160 dan saya sempat bertemu mungkin dengan sebagian ya dari anak-anak ini. Nah, kok bisa ada ya sebuah taman bacaan keren seperti ini, kemudian memfasilitasi anak-anak di sebuah kampung ya seperti ini, dan kita akan berbincang dengan siapa sebenarnya yang menjadi konseptor dari Taman Bacaan Masyarakat Lentera Pustaka yang memang ditujukan untuk anak-anak ya. Dan ini sebelum kita ke videonya, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, segera tekan loncengnya, dan kita akan segera bertemu dengan konseptor, inisiator dari Taman Bacaan Lentera Masyarakat, yaitu teman saya sendiri, sama-sama lulusan IKIP Jakarta, tapi dia jadi guru bahasa Indonesia yang juga menjadi dosen ya, dengan Bang Sarif. Kita akan kenalan setelah ini. Ya, ini terima kasih ya Bang Sarif sudah diberikan kesempatan waktu untuk tim kami datang ke sini, dan ini betul-betul suasana pedesaan ya. Ya, betul. Kayaknya kedengaran suara kokok ayam. Ya.
motor yang sepertinya nanjak suasana gitu ya. Kampung ya, kemudian juga ada suara-suara burung gitu ya, bahkan sungai ya. Betul. Ya, jadi ini betul-betul nanti Jakarta pas kita ngobrol, terus tiba-tiba ada ayam berkokok, ada burung, atau ada suara-suara selain itu, jangan kaget ya. Itu adalah karena memang kami berada di pedesaan, baru diomongin aja ayamnya udah kokok ya. Oke, sebelum ngobrol lebih lanjut, katanya tak kenal maka tak sayang. Bang Syarif harus kenalkan diri, nama lengkapnya siapa, kemudian sekarang posisi di mana, dan lain-lain. Pokoknya yang menurut Bang Syarif memang harus diketahui oleh pemirsa. Ya. Silakan. Terima kasih Mbak Retno. Jadi nama saya Syarifuddin Yunus, biasa dipanggil dengan Syarif. Saat ini saya memang menjadi seorang aktivis literasi di Indonesia. Keseharian saya berprofesi sebagai dosen di Universitas Indraprasta BGRI. Saya juga seorang konsultan di DSS Consulting, dan saat ini juga saya setengah menjabat sebagai Direktur Eksekutif di Asosiasi DPLK Indonesia. Oh, banyak sekali ya. Jadi dari serangkaian aktivitas saya yang saya sebut dengan profesional, saya juga aktif mendirikan TBM Lentera Pustaka, mengelola sehingga setiap hari Sabtu dan Minggu datang ke sini. Ada di Cafe Jadi Gunung tinggalnya di Jakarta, tapi kalau weekend datang ke sini ya. Setiap lumayan minggu. Sih 2 jam dari Jakarta. Ya, betul. Ini tanahnya Bang Syarif ya, baik yang di Taman Bacaan ini yang maupun di sebelah itu. Betul. Ya? Jadi ini saya sebut dengan kebun baca. Ini ya, Lentera Pustaka 310 meter, tapi Taman Bacaan Lentera Pustaka sendiri ada di seberangnya persis. Itu adalah tempatnya buku-buku yang dibaca oleh anak-anak. Oke, jadi anak-anak kalau ngambil bukunya di sana, betul, bisa duduk-duduk di sini bacanya. Bacanya di sini. Oke. Menarik ya. Nah, sebenarnya kenapa nih sampai punya ide bikin taman bacaan tuh gara-garanya apa nih? Padahal kata bukan kampungnya ya. Betul. Tidak lahir di sini. Tidak, gitu ya. benar. Tapi suka naik Gunung Salak, Ya, kemudian akhirnya bisa punya rumah di sini, gitu ya. Nah, itu gimana ceritanya? Ya, sebenarnya hanya berangkat dari kegelisahan ya. Karena di Desa Sukaluyu ini, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, faktanya 81% tingkat pendidikan masyarakat itu di SD. 81%. Ya. Berarti hanya 19% di atasnya. Betul. Dan itu artinya angka putus sekolahnya tinggi. Ya. Nah, perkawinan anaknya tinggi juga nggak? Otomatis ketika angka putus sekolahnya tinggi, itu pernikahan dini pasti tinggi. Oke. Ya, gitu. Jadi terutama anak-anak perempuan yang tidak lulus SD, itu di usia SMP-nya sudah menikah, sudah bawa anak. Dan itu turun temurun kalau bisa kita lihat di daerah sini ada. Jadi anak punya anak banyak, betul. Nah, berangkat dari kegelisahan itulah saya terpikir untuk menekan angka putus sekolah. Ya, cara saya adalah tidak menggunakan uang, tapi saya menggunakan taman bacaan. Jadi mengubah mindset cara berpikir anak-anak di sini untuk terbiasa baca buku, tambah ilmu pengetahuan, tambah wawasan. Nah, dengan demikian dia ada motivasi untuk belajar, ada motivasi kuat untuk bisa tetap sekolah. Memang masih ada persoalan, yaitu persoalan ekonomi, soal kemiskinan. Tapi saya kira ketika motivasinya kuat, nanti persoalan ekonomi akan ada solusinya gitu. Ya, percaya bahwa akan ada jalan ya. Betul. Oke. Jadi sebenarnya hanya karena apa ya? Mungkin panggilan hati aja ya, karena mengetahui jadi ingin berbuat gitu ya. Persis. Nah, sebenarnya kalau membuat konsepnya pastikan nih ada tulisan-tulisan ya, gudang buku. Tadi apa? Bukan baca, bukan main gitu ya. Kemudian misalnya hal-hal yang tertulis di sini ya, kata-kata nyeleneh, kata-kata nyeleneh gini ya. Nah, termasuk bagaimana konsep taman bacaan ini dibuat, karena ada baca di sungai dan lain-lain. Sebenarnya kayak apa sih yang obsesinya Bang Syarif sendiri untuk bikin ini gimana? Ini menarik nih Mbak Retno, karena kebetulan saya menerapkan pengelolaan dari Taman Bacaan Lentera Pustaka itu dengan model namanya TBM Edutainment. Oh gitu. Ya, itu artinya konsepnya memadukan edukasi dengan entertainment. Jadi setiap kali membaca di sini, karena anak-anak kampung selama ini nggak pernah punya akses untuk baca, berarti tradisi bacanya nggak ada. Iya betul. Nah, maka harus dibikin senang. Nah, caranya bikin senang kita punya namanya salam literasi, baca bukan main. Ada doa literasi, bahkan ada senam literasi. Sebulan sekali kita undang tamu dari Jakarta untuk ngomong tentang apa saja tujuannya motivasi anak-anak. Kita sediakan jajanan gratis ya di sini, sebulan sekali selalu ada. Saya setiap minggu bikin laboratorium baca, bisa membaca di sungai, di alam, di kebun, di sini.
Ya, itu tujuannya di luar ruang untuk bisa mengajak anak-anak itu menjadi makin cinta dengan buku, dekat dengan buku dan bertambah wawasannya. Jadi TBM Edutainment ini saya terapkan dalam tata kelolanya TBM Lentera Pustaka. Kebetulan ini juga menjadi disertasi saya untuk doktor. Oh iya? Ya, TBM Edutainment ini. Oh. Sekarang ini sedang saya kerjakan, mudah-mudahan tahun ini bisa rampung. Oke. Jadi memang dibikin apa ya, prinsipnya makanya namanya taman. Taman itu kan ada bunga, ada ya kan? Ya, sesuatu yang menyenangkan betul, gitu ya, betul. bagi anak-anak. Maka memang konsep itu yang dikedepankan Betul. ya. Jadi biar anak suka baca. Senang, gitu ya. menarik. Senang, Ya. bukan kalau soal bisa baca mah gampang ya. Persis. Tapi menyukai baca dan membangun budaya baca itu yang susah kan? Benar. Ya, Benar banget. oke. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Artinya di dalam di antara serbuan gadget ya, Ya. serbuan era digital yang luar biasa, tapi bagaimana anak dibawa ke alam, ke taman, Ya. dan juga baca. Itu udah jarang loh Bang Syarif, budaya itu udah sulit ya. Jangankan buku. di anak-anak, di orang dewasa aja susah. Yang jadi dosen aja kadang-kadang juga nggak baca ya. Betul. Maksudnya jarang baca juga gitu Makanya ya. kita berjuang untuk anak-anak itu dekat dengan buku di sini. Akrab. Oke. Nah, tadi kenapa dibentuk sistem itu karena memang pertama ya ada disertasi yang mau ditulis. Ya, Tetapi sebenarnya disertasi itu dibuat menyusul setelah saya setelah uji coba di sini. Uji coba di sini artinya ini adalah laboratoriumnya ya. Betul. Betul. Oke. banget. Nah, kalau melihat ini sebenarnya apa yang udah puaskah dengan semua ini atau masih ada keinginan, harapan atau barangkali obsesi yang belum tercapai? Kalau kata puas mungkin saya sebut belum tercapai, Ya. ya. Tapi saya bersyukur karena sejak 4 tahun TBM Lentera Pustaka hadir di sini tidak ada anak putus sekolah. Oke. Ya, semuanya berlanjut. Ya, sampai dari yang SD ke SMP, yang SMP pergi ke SMA. Itu terjadi. Yang kedua, ternyata memang secara demografi masalah sosial di sini cukup banyak. Oke. Sehingga sekarang TBM Lentera Pustaka sudah mengembangkan satu, kita punya namanya juga yang disebut dengan Geberbura, Gerakan Berantas Buta Aksara. Sekarang ada 10 ibu-ibu jadi murid buta aksara. Oh, jadi Ya. masih ada ibu-ibu yang belum bisa baca tulis. Belum, ya. Dan tapi dia mau untuk belajar. Mau belajar seminggu 2 kali, hari Minggu siang dengan hari Kamis pagi. Yang ngajar siapa, Yang Pak? ngajar ada saya di hari Minggu, ada juga relawan kita di TBM Lentera Pustaka. Oke. Terus relawan-relawan ini apa? Datang dari Depok, datang dari Tenjolaya, datang dari Cikaret. Semua Ada relawan itu semua orang-orang sosial yang punya hati nurani untuk mengabdi kepada Nggak masyarakat. dibayar Tidak sebenarnya. ada bayaran sama sekali. Oh. Yang sudah pasti mereka mengeluarkan bensin untuk motornya tuh. Iya, setidaknya itu Setidaknya aja itu. ya, sama tenaga, waktu. Ya tuh. Kalau makan siang bareng saya lah kira-kira gitu. Ya, tapi luar biasa ya. Ya, masih ada. anak muda yang kayak Masih gitu ada. ya. Masih ada. Kita sangat bersyukur ya. Nah, karena ini konsepnya edutainment dan tadi disebut-sebut ada apa? Ada sungai juga. Terus kayak mungkin kita jalan-jalan nih, mulai dari tadi tempat buku-buku, Ya, kemudian boleh nih keliling taman, boleh. lalu ke sungai. Boleh. Mungkin Bang Syarif jelaskan kepada kita ini apa dan tujuannya apa. Kita lihat tapi gambar-gambarnya seperti apa. Boleh, Mbak. gitu ya. Boleh. Siap. Siap. Oke. Ini kita akan ikuti terus videonya. Kita akan keliling ya, keliling taman bacaan ini sampai di sungai nanti ya. Ditunggu. Oke. Oke, ini sekarang kita dengarkan konsepnya seperti apa dari taman bacaan ini. Silakan Pak Syarif, mulai dari mana? Ya, jadi ini Mbak Retno, ini anak-anak baca, namanya Di Panggung Kita Baca. Ini panggung ekspresi bagi 160 anak-anak pembaca aktif di TBM Lentera Pustaka. Oke. Jadi kalau kita menunjukkan angklung, main marawisan, musikalisasi puisi, ini panggungnya mereka. Ini panggungnya ya. Iya, gitu ya. Nanti mereka Oke. semuanya nonton di situ. Gitu Ini ya, anak-anak kira-kira. nonton, nah yang tampil di sini. Betul. Oke. Ini namanya panggung Kita Baca. Siap. Gitu. Terus? Nah, kita juga punya sekarang ini 95% buku kita dari 6.000 itu adalah donasi kawan-kawan saya.
Oh, Nah, kenalan-kenalan. untuk menyimpannya itu saya simpan di gudang buku namanya. Oh, ini gudang bukunya? Iya, gudang Kayak buku. lemari gitu? Betul. Jadi karena buku yang ada di Taman Bacaan itu yang aktif dibaca. Kalau yang di sini Yang tidak aktif itu kita masukkan di sini. ada rak-raknya. Jadi ada rak, itunya. ada boxnya sekitar 20 di sini. Oke. Jadi nanti dia di rolling aja dengan di tempat taman Di sana. bacaan yang dibaca gitu. Mau Jadi ini dilihat gudang nggak buku. ini? Kita gudang bukunya mau dibuka kah? Kalau mau, Mau? mari kita Boleh ikuti. kita lihat ini Oke. gudang buku. Jadi kita tulis-tulis gudang buku Mungkin berubah Pak atau Sarif punah. buka, coba dibuka. Temboknya juga kita pasi buku-buku yang nggak dipakai. Nah inilah gudang bukunya nih. Nah masih berantakan tapi ini box-box buku yang kita akan baca termasuk buku-buku stok juga itu di rak itu. Memang belum terlalu rapi. Ya. Oke, selanjutnya. Nah itu kemudian juga kita program ya yang dijalani Ini. TBM Lentera Pustaka Oke. itu ada ini. Ya kita punya taman bacaan, ada juga geber bura buta aksara, ada yatim binaan, ada kepra kelas prasekolah anak PAUD itu, termasuk juga donasi buku. Terakhir yang keenam kita ada namanya Rabu Rajin Menabung. Oh, Jadi itu mereka juga program di baru. ya di TBM itu mereka naruh ke celengan nanti kita kirim ke bank. Berapapun berarti ya. Berapapun karena namanya simpanan pelajar kalau di banknya. Tapi nabungnya di TBM yang akomodasi dulu. Gitu. Nah inilah semuanya fasilitas yang ada di namanya kebun baca. Nah, ini nih Lentera. kayaknya menarik nih. Jadi Ada kita juga bacaan. punya pohon nangka yang kita kasih Oke, kata-kata ayo yang sini. nyeleneh gitu ya. Kalau kita lihat ini ada tulisan pacar apa sendal jepit, gampang banget diambil orang. Kemudian ada cinta itu buta, tapi tahu mana mobil mana motor. Intinya baca bukan main, karena ini tempatnya membaca bukan tempat main. Jadi ada dua makna. Tempat membaca bukan main. Ada yang kedua bacanya hebat banget sampai bukan main dia baca gitu kira-kira. Oh, Jadi ada dua maknanya makna. itu. Ya Oke. kira-kira gitu. Oke, Berikutnya kita berikutnya ke ke depan ya. Ke tempat baca tempat anak-anak baca ya. anak-anak. Oke. Boleh. Ya, Atau yang tersajikan di dalam rak ini. yang di dalam. Iya, gitu jadi ya. bebas mereka. Cuma mereka boleh baca di sini, boleh baca di taman. Betul, betul, boleh di kebun. Nah, rata-rata anak ini adalah anak-anak SD SMP kelas 1 sampai kelas 6 maupun SMP kelas 7 sampai kelas 9. Intinya adalah sekarang mereka sudah terbiasa membaca antara 5 sampai 10 buku per minggu. Oke. Baca gitu kira-kira. Nah, sekarang kita ke sungai, Sungai ya. tempat laboratorium baca, yaitu Awas anak-anak turun. yang membaca di alam terbuka. Oke. Sungai Ciherang. Iya. Ini sungai alam berarti ya? Sungai alami memang tidak terlalu besar, tapi buat kita di TBM Lentera Pustaka jadi area untuk membaca anak-anak di alam terbuka. Oh, artinya ada inilah variasi. Variasi sekaligus juga memperkuat pemahaman mereka tentang pentingnya pendidikan lingkungan alam sekitar ya. Iya. Supaya mereka juga jaga Ya, kayak pohon-pohonan dan sejarah sebagainya. itu kan sejarah sungai, Betul. sejarah itu perlu tahu sebenarnya. Betul, anak-anak. betul. Nah ini jadi Sungai Ciherang ya Mbak Rento yang Sungai alam tadi jadi yang diceritakan tempat itu membaca di alam terbuka bagi Oke. anak-anak Lentera Pustaka. Dan lumayan ya dari atas itu dan ada jalan yang dibangun oleh teman-teman Lentera juga ya. Betul, betul Mbak. Oke, oh jadi ini sungainya ini sungai alam, Ya. hanya kecil ya. Betul, tidak besar. Dan kalau lagi musim airnya hujan juga, Ya, ini termasuknya sudah bagus ya untuk airnya lancar lah gitu. oke. Kalau di musim kemarau dia hanya sedikit aja air. Kalau di musim kemarau, Ya, ini lumayan ini sebenarnya ya. tergolong lumayan walaupun ini belum curah hujan kan. Oh iya, belum curah hujan. Ya, Oke, dan ini masih banyak kupu-kupu, banyak ya, capung ya, ya. betul. Emang betul-betul masih alamiah ya. Oh ya aman sih buat anak-anak kalau nggak Ya, deras ya ya. sungainya. Ya, jadi sambil naruh kaki di air dia baca buku. Ya sambil main. Sebenarnya mereka Anak-anak juga kan suka senang. main air. Bener. Oke.
Oke guys, kita akhirnya sampai juga nih ya di sungai, dan akhirnya sudah menyusuri nih ya semuanya, mulai dari tadi kebun bacanya, tempat nyimpan bukunya atau gudangnya, terus tempat bacanya, dan sekarang kita sudah ke sungai yang anak-anak juga bisa menggunakan untuk membaca ya. Oke, dari semua yang sudah kita jalankan ini, yang pertama ya, bisa kita simpulkan satu, bahwa kami mengapresiasi ya masih ada orang-orang baik yang peduli ya pada bacaan, pada bagaimana budaya membaca di kalangan anak, meskipun ini di sebuah kampung ya. Dan tentu dengan ilmu yang Pak Sarif miliki ya, bahasa Indonesia memang ada kaitannya ya, walaupun sebenarnya semua mata pelajaran harus baca gitu ya, tapi ini betul-betul sesuatu yang tentu jarang terjadi. Yang kedua adalah konsepnya ya, bagaimana konsep bacaan ini ya betul-betul didesain menyenangkan buat anak-anak, karena namanya taman pasti langsung anak tuh kalau dibilangin taman pikirannya bunga-bunga, tempat duduk-duduk, ada tempat main gitu ya, sehingga itu justru menyenangkan. Karena Ki Hajar Dewantara kan juga menyebut sekolah sebagai taman siswa kan, artinya hal yang menyenangkan. Dan yang terakhir tentu saja mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi orang lain yang barangkali memiliki kepedulian, atau mungkin peduli cuma nggak bisa kasih tenaga, mungkin juga bisa bantuan untuk anak-anak ini. Karena tadi disebutkan loh, kalau angka putus sekolah sangat tinggi, lulusan SD berapa persen tadi? 81. Bahkan hampir ya udah 81% lah, hampir 100 ya, berarti kan sisanya hanya 19% saja ya. Dan ini adalah sesuatu yang tentu butuh dukungan bantuan semua pihak, tidak hanya pemerintah. Bagaimana kita meningkatkan minat baca, meningkatkan lama belajar di sekolah, dan satu lagi, itu akan membuat anak tidak putus sekolah, jadi pernikahan dini pun bisa ditekan. Jangan sampai anak punya anak, masa depan akan suram pasti ya. Jadi oke, jangan lupa di like, share, comment, and subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, segera tekan loncengnya, dan kita ikuti video-video berikutnya yang juga menarik, bertema pendidikan dan anak. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.